Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Epon pada kali ini. Di sini kita masuk ke pembahasan atau pada bab routing ya. Di sini tuh ada lumayan banyak yang akan dibahas ya di sini. Yang pertama itu ada konsep dan klasifikasi routing. Yang kedua itu ada routing table dan route flags. Yang ketiga ada pendahuluan static routing. Dan yang keempat di sini ada static routing dua router dan juga static routing dua router bagian lab-nya. Dan di sini tuh sampai yang 3 dan juga 4, dan yang terakhir ini ada static routing with DNF. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu konsep dari dan juga klasifikasi routing. Oke, untuk routing ya itu routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Ya, di mana itu networknya saling berbeda. Jadi misalnya kalau mengacu pada networking model seperti OSI model ataupun TCP/IP model, maka proses routing terjadi pada layer yang ketiga yaitu network layer yang berkaitan dengan pengamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya ada networking device, itu ada router, switch, dan juga misalkan switchnya itu terhubung ke banyak komputer ataupun banyak perangkat di suatu network. Router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak router ataupun banyak perangkat pada perangkat network yang berbeda ya. Di sini untuk langsung ke klasifikasinya. Untuk klasifikasi routing itu merupakan pembagian routing. Jadi routing itu dapat dibedakan jadi dua, ada namanya static routing, ada yang namanya dynamic routing. Kalau misalkan static routing yang dibuat ini akan ditambahkan secara manual ke route table. Jadi misalnya static routing merupakan proses routing yang dilakukan secara statik atau secara per manual. Jadi static routing itu static routing dan dynamic routing ini networking adalah keduanya untuk pendekatan yang berbeda untuk menentukan jalur atau rute yang akan diambil oleh paket datanya. Jadi untuk static routing itu berarti secara manual, nantinya dia akan berkenalan juga yang namanya route table ya. Untuk route table di sini, routing table di sini merupakan informasi terkait router ataupun informasi terkait network yang sudah dibabarkan ya. Yang akan dibabarkannya itu di sini ada static ataupun dynamic. Di melakukan proses routingnya itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi di protokol-protokol. Untuk contohnya untuk contoh dynamic routing itu awalnya ada OSPF, ada RIP, ada IRGP, dan lain sebagainya. Jadi untuk protokolnya itu melakukan secara otomatis. Untuk mendaftarkan ke routing table itu secara otomatis. Jadi di sini kita bahas yang dynamic routing. Untuk dynamic routing itu secara otomatis, tapi harus berdasarkan protokol yang ada. Untuk mengetahui protokolnya, kita harus mengetahui konsep dari dynamic routing. Jadi dynamic routing itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya IGP, Interior Gateway Protocol, ada yang namanya AGP, Exterior Gateway Protocol. Untuk yang IGP, kalau misalkan kita lihat untuk Interior Gateway Protocol dapat digunakan pada intra-autonomous system. Jadi misalnya di sini pesan itu kan pada memiliki yang namanya AS, kalau kita bisa sebut AS. Jadi BP ini dapat digunakan pada AS number yang sama ditetapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi ya. Jadi cakupannya itu adalah intra, misalnya seperti ini, seperti sekolah ataupun kampus, perusahaan atau industri lainnya. Untuk AGP, Network Exterior Gateway Protocol, dapat digunakan pada inter-autonomous routing pada AS number yang berbeda. Jadi misalnya untuk cakupannya itu adalah internet global seperti ISP ke ISP, atau perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP seperti itu. Jadi di sini untuk terkait protokol yang tersedia pada setiap konsepnya, yang dilihat pada IGP itu terbagi ada 3 jenis ya.
Untuk IGP ada yang namanya itu Distance Vector Routing Protocol. Jadi yang bekerja dengan menentukan titik terdekat. Untuk yang link state ini bekerja dengan cara melihat besar bandwidth-nya pada setiap titiknya. Untuk distance itu dia memiliki protokol RIP. Nah, RIP itu terbagi lagi, ada RIP versi 1, RIP versi 2, dan juga IGRP untuk yang display. Nah, itu misalkan untuk link state ini protokolnya non dapat diketahui, ada yang namanya WSPF, jadi bekerja secara area. Ada juga yang namanya ISIS. Kalau misalkan untuk hybrid itu untuk hybrid ini itu gabungan antara distance link dan juga link state ya. Jadi contohnya adalah EIGRP. Jadi itu untuk protokol IGP yang dapat kita ketahui. Jadi di sini untuk contoh RGP itu hanya ada bagian BGP saja. Jadi inilah untuk terkait klasifikasinya, routing, konsep dari routing itu sendiri. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah routing table dan route flags. Oke, langsung saja untuk atau routing table dan route flags kali ini. Kita bisa lihat pada routing table ini untuk perangkat jaringan itu ada banyak. Di antaranya ada switch, ada juga router. Kalau misalkan switch berarti menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada network yang sama. Sedangkan router itu menghubungkan banyak komputer atau banyak perangkat pada network yang berbeda. Untuk menghubungkan antar network yang berbeda itu harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Jadi ketika kita ingin melakukan proses routing itu perlu melihat pada berdasarkan routing table-nya. Jadi untuk routing table itu berisi informasi terkait route ke jaringan atau network tertentu. Dan juga untuk routing table dapat berisi nilai prioritas ataupun metrik dari masing-masing route. Untuk routing table di sini dapat terbentuk bagaimana caranya. Jadi untuk routing table dapat terbentuk yang pertama itu ada semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi secara otomatis ya dapat dan juga routing table dapat terbentuk dari semua route untuk network yang directly connect ke router. Jadi segala interface yang tercela ke routernya itu akan directly connected. Dan juga untuk table atau bentuk dari konfigurasi tambahan melakukannya secara otomatis yaitu static. Pada informasi routing table ini kita akan melihat informasi pada route flag ya. Jadi sini untuk pada route flag ini ada simbol-simbol yang tersedia di sini. Untuk simbol-simbol ini memiliki definisinya masing-masing. Jadi D itu artinya dynamic, A itu artinya aktif, C itu artinya connected, S itu artinya static, O itu artinya OSPF, dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau misalkan lihat pada routing table yang pada gambar di sini, jadi misalnya tentukan ada namanya DAC, berarti itu dapat otomatis terinput karena setiap interface networking-nya sudah ada yang tercolok. Dan biasanya untuk yang namanya DAC itu dynamic active connected. Atau di sini misalkan untuk yang AS berarti artinya aktif static, tidak melakukan secara manual. Dia juga sudah berhasil aktif ya. Untuk dan juga di sini untuk menu DAO di sini ini DAO itu dynamic active OSPF yang itu jadi sini akan bahas untuk terkait flag pada static routing ataupun dynamic routing nantinya ya pada kasus static routing ataupun dynamic routing. Ya, jadi seperti itu. Kita akan lanjut untuk yang selanjutnya yaitu untuk pendahuluan static routing. Kali ini sini kita akan membahas untuk static routing terlebih dahulu ya. Jadi untuk static routing terus lihat di sini beberapa konsepnya. Konsep di sini untuk static routing diperlukan dalam beberapa situasi ya, seperti untuk kebutuhan spesifiknya dan karakteristik jaringan yang dikelolanya. Untuk contoh dari static routing di sini itu ada beragam. Contohnya di sini untuk static routing itu misalnya kalian di sini memiliki yang namanya kantor yang pusat dan cabangnya itu ingin saling terhubung ataupun misal dalam satu perusahaan terdapat lebih dari 2 router. Jadi di router itu yang saling terkoneksi
Nah, itu bisa menggunakan yang namanya konsep routing sini untuk cakupannya atau pengelolaan jaringannya yang masih bisa dihandle. Jadi untuk bisa dikelola baik tanpa harus cakupannya itu dibuat nanti untuk static routingnya itu sudah cukup. Misalnya di sini ada kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, mereka ini ingin saling terhubung antar pusat dan cabang. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya static routing. Jadi misalnya kita di sini untuk cakupannya bisa dikatakan simple, jadi nggak terlalu ribet. Jadi untuk static routing itu untuk cara kerjanya sama seperti routing ya, itu menambahkan informasi. Jadi di sini untuk cara kerja itu static routing itu jadi menambahkan informasi pada routing tabel yang tersedia. Jadi misalnya di sini pakai static routing, maka di sini menambahkan informasi di routing tabelnya itu secara manual. Untuk yang dynamic routing, maka akan terdaftarkan itu secara otomatis. Untuk routing table, di sini kalian bisa tahu ya untuk informasinya. Itu menuju misalnya di sini untuk static routing itu menuju rute network tertentu ataupun menuju jaringan A, B, C itu kan terdaftar dahulu yang dengan syarat routingnya itu aktif, namun melakukan static routing itu adalah naik. Jadi untuk rumus static routing ini kita misalnya di sini konfigurasi static routing di sini. Di sini tuh untuk poinnya bagaimana yang kita harus dilakukan. Nah, di sini kita misalnya static routing itu dia intinya mau kemana, lewatnya mana. Jadi mau kemana, lewat ke mana. Jadi misalnya dia ingin pergi ke network A ya, yang ini network A, terus duitnya lewat mana. Jadi di sini saya dari tersebut di sini ingin ke sini. Jadi ya itu melewati ya R2 ini. Jadi seperti itu ya untuk pengusahaan dari static routing kali ini. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke static routing 2 router. Oke, untuk static routing 2 router lab kali ini kita bisa lihat pada di sini ya pada gambarnya. Jadi di sini terdapat 4 router. Yang router-router ini nanti kita akan koneksikan antara satu dengan yang lainnya. Pada mikrotik yang utamanya dia akan terkonfigurasi namanya WAN ya. Sehingga untuk router-router yang lainnya ini bisa ketika ingin mengkoneksi ke internet, dia bisa menggunakan mikrotik yang utamanya. Oke, jadi di sini kita akan membuat untuk 2 router terlebih dahulu. Kita masuk ke pinet lab kita di sini. Dan di sini saya sudah menyiapkan ya untuk net cloud-nya di sini dan juga mikrotiknya ini saya sudah jalankan agar dia bisa bootingnya cepat. Jadi di sini untuk net cloud-nya di sini kita bisa lihat di sini saya memakai yang namanya tipenya di sini NAT ya. Nah, di sini kita bisa ganti yang namanya PSP. Dan selanjutnya di sini kita coba untuk menghubungkan dari antara PSP cloud di sini ke mikrotik utama di sini melalui ke ether ya. Ini langsung saya hapus saja. Dan di sini tuh kita coba masuk ke mikrotiknya di sini. Oke, di sini kita coba memasukkan konektor lagi. Dan di sini kita coba tunggu mungkin. Dan di sini kita login. Di sini untuk login kita menggunakan admin untuk defaultnya. Dan untuk passwordnya di sini kita kosongkan saja, langsung enter. Passwordnya di sini enter. Dan di sini untuk opsi ini kita N saja. Dan new password ini bisa kita klik shortcut Ctrl+C ya. Dan di sini pada saat kita enter dia masih belum merespon, jadi kita bisa atur saja untuk terminalnya agar dia bisa mengantar. Nah di sini. Nah di sini kita coba cek untuk IP address yang didapatkannya itu IP address print. Dan kita bisa lihat di sini dia mendapatkan IP-nya itu adalah 10.0.137.61. Oke, sebelumnya di sini untuk CloudNAT di sini ya, kan dia itu untuk tipenya ini adalah NAT. Jadi dia itu akan mendapatkan IP-nya 10.0.x.x ya. Jadi di sini dia mendapatkan titik 61. Dan di sini kita bisa kasih namanya saja di sini
Sebelumnya kita hubungkan saja terlebih dahulu kepada dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 di sini. Kita set. Di sini kita bisa kasih label. Untuk di sini dia menawarkan IP-nya yaitu di hard IP. Itu adalah 10.0.1.7.x. Karena di sini titik X itu kalian bantu mendapatkan IP-nya itu berapa. Di sini kita klik apply. Dan di sini kita bisa ketikkan, kita tambahkan teks. Ini ya. Di sini kita bisa edit. Dia itu menunjukkan IP-nya 10.1.1.61 seperti ini. Di sini kita masukkan di sini ya, dari mikrotik di sini. Nah, selanjutnya dari situ kita di sini akan saya juga di sini sudah menyiapkan untuk nodes-nya, untuk IP nodes-nya di sini. Jadi untuk IP nodes di sini, sebelumnya kita tambahkan dulu PPC ya. Kita tambahkan langsung dua saja. Di sini kita langsung save. Dan di sini kita bisa edit untuk namanya karena dia tidak sesuai. Di sini PPC 1. Kita save, dan sini itu adalah PPC 2. Kita save. Oke, di sini kita coba untuk menghubungkan ya dari mikrotik ke PC 1. Kita bisa. Tadi mikrotik di sini juga kita hubungkan. Kita save. Oke, sudah di sini. Oke, di sini kita coba untuk meletakkan untuk node IP address-nya di sini. Untuk IP yang 10.10.10.1 ini kita akan berikan atau kita akan konfigurasi nanti untuk pada di ether 2 di sini. Dan untuk yang 10.10.10.2 ini kita akan berikan untuk di mikrotik ini pada ether 1-nya di sini ya. Dan selanjutnya untuk IP yang 192.168.1.1/24 ini, sini kita akan konversi pada bagian ether 3 di sini. Dan untuk yang 192.168.2.1/24, sini kita akan konversi untuk yang pada di ether 2 di sini, yang mikrotik 2 di sini. Oke, selanjutnya untuk yang 192.168.1.2 ini kita akan ketikkan pada menu ether kosong ini atau pada PPC ini ya. Dan yang 2.2 juga sama di sini. Kita kasihkan di sini ya. Oke, jadi di sini kita coba kasih label ya pada bagian itu di sini. Jadi pada bagian di sini itu yaitu akan dikonfigurasi IP-nya itu adalah 10.10.10.0. Apply. Dan untuk yang di arah mikrotik ke PC di sini, pada ether di sini, pada ethernya di sini kita akan setting untuk IP-nya itu adalah 192.168. Bisa dipencet di sini. 192.168 yaitu 1.0. Kita apply, dan selanjutnya yang pada mikrotik 2 di sini untuk nyambung ke ether atau PC di sini, kita kasih label sini untuk IP-nya itu adalah 192.168.2.0 ya. 2.0 ini kita apply. Ini juga sudah di sini. Jadi di sini tuh kita hanya untuk melakukan penambahan topologinya saja di sini. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan ubah ya untuk nama pada si mikrotiknya di sini. Kita masuk ke bagian mikrotik 1 di sini. Dan untuk di sini kita masuk ke menu sistem identity. Kita langsung saja sistem identity set name. Kemudian di sini kita namakan router 1 juga. Router 1 kita enter. Kita coba di sini sistem
identity print, bisa lihat kayak router 1 dia udah terganti namanya jadi router 1. Dan kita coba juga untuk ke microtik yang kedua di sini. Di sini juga sama ya adanya. Passwordnya langsung enter saja. Di sini kita klik N, new password, sini Ctrl C. Di sini kita coba enter, dia masih belum merespon. Kita coba untuk pancing terminalnya di sini. Jadi di sini sudah merespon, dan kita coba untuk cek IP address-nya terlebih dahulu. Apakah dia sudah mendapatkan, dan tentunya dia belum mendapatkan IP address-nya ya. Karena di sini itu untuk Google microtik-nya. Di sini kita saja untuk buat ganti namanya sistem identity print, sistem identity set name itu router 2 ya seperti ini. Enter. Di sini kita coba lihat ya, sistem identity print. Dan di sini namanya sudah terganti menjadi router 2 ya. Oke, di sini selanjutnya di sini kita akan coba buatan yang namanya yaitu Nightboard ya. Jadi di sini akan coba mengenalkan untuk terkait konsep dari Nightboard. Nightboard di sini konsepnya, jadi misalnya di sini kita masuk ke microtik yang sebelumnya kita ganti juga di sininya ya. Di sini saya mau gantinya untuk microtik di sini jadi router 1 kita save, dan kita juga ganti untuk microtik yang kedua ini menjadi router 2 ini. Kita save. Oke, sudah terganti. Nah, di sini kita lanjutkan untuk konsep Nightboard. Pada di router 1 di sini. Jadi Nightboard itu adalah tetangga. Jadi kalau misalkan di sini kita ketikkan ya IP Nightboard print enter, kita bisa lihat di sini bahwa di sini itu dia akan menampilkan atau melihat informasi tetangga yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kita cek di router 1 di sini pada bagian Nightboard, kedua di sini dia mengarah ke router 2 atau mengarah ke router 2 ya. Nah, di sini mengarah ke router 2. Nah, ini merupakan MAC address-nya. MAC address-nya si router 2 ya. Kemudian kita coba cek pada router 2 terkait Nightboard-nya. Ini yang memiliki di sini kita ketikkan IP Nightboard print, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini juga maka dia akan menginformasikan bahwa si router 1 di sini tuh. Jadi misalnya kita akan melakukan perintah seperti ini di Nightboard. Jadi untuk router 1 itu sudah sesuai ya. Untuk sesuai, jadi Nightboard itu berfungsi untuk melis informasi tetangga pada perangkat router. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini saja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu misalnya di sini, yaitu static routing 2 router live. Di sini kita bisa masuk ke panel kita di sini ya. Kita untuk kita melihat untuk IP dari USB. Kita bisa cek di sini. Jadi untuk IP USB itu adalah dia mendapatkan 10.0.137.254. Jadi dia itu mendapatkan IP-nya. Dan di sini dia tuh kita akan coba hubungkan ya. Untuk microtik ataupun di sini router 1 hubungkan ke Windows. Dan di sini sebelum menghubungkan kita harus melakukan routing dulu ya di command prompt. Jadi di command prompt di sini kita klik kanan, kita run as administrator, dan klik yes. Dan di sini kalian bisa ketikkan namanya root add. Jadi di sini kalian masukkan untuk IP registernya itu adalah 10.137.137.0 ini IP dari pinetnya. Selanjutnya masknya ini karena dia melakukan +24 berarti premis dia adalah 255.255.255.0. Selanjutnya di sini masukkan gateway-nya. Nah, gateway-nya di sini itu adalah IP dari pinetnya yaitu ini. Itu 192.168.3.104. Ini enter. Nah, di sini sudah oke. Lalu di sini kita bisa menghubungkan router ini ke microtik. Router ini ke Winbox kita ya. Tadi sini ke Winbox, sini kita yes.
Dan di sini kita lihat untuk IP-nya yaitu adalah 10.0.137.01 ya, detik 161. Sini kita connect. Nah, di sini dia sudah gabung ke Winbox-nya ya, di sini. Nah, di sini untuk misalnya kalau mikrotik router yang dua ini terhubung juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke USB. Ya, jadi misalnya seperti misalnya kan di sini untuk router satu itu terhubung ke Winbox karena menggunakan USB ya. Nah, kalau router dua ini yang terhubung ke Winbox juga tapi tidak menggunakan USB, nah itu bisa namanya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya itu Vico Ramon. Dan untuk di Ramon itu artinya terhubung router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Jadi kalau misalkan kita contohkan untuk implementasikan di sini, yang melalui router satu dia bisa connect ke router 2 juga. Nah seperti itu. Jadi seperti ini kita bisa nyalakan fitur Roman terlebih dahulu ya. Kita masuk ke menu IP. Sehingga di sini kita cari yang namanya Roman. Untuk Roman di sini untuk di router 1 ya, kita cari yang namanya fitur Roman ada di bagian tools. Nah di sini bagian Roman. Kita klik tanda centang di sini ya, enable. Jadi itu kita play lalu oke. Sudah itu kita coba untuk di router 2 nya di sini ya. Kita juga set untuk fitur Romannya. Jadi di sini untuk di CLI kalian bisa ketikkan tool Roman tab ini tab enable. Nah dengan yes kita coba lihat tool Roman print enter. Nah ini sudah enable ya, sudah aktif ya sini untuk fitur Romannya. Jadi di sini tuh kita akan bisa masuk ke router 2 tanpa IP. Jadi kita masuknya via router 1 ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk melakukan addressing pada router 1 di sini. Di sini kita masuk ke window. Di sini kita masuk ke menu IP, hanya addresses. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini ini tuh untuk IP dari USB-nya ya. Ini kita tambahkan IP address-nya. Di sini kita bisa menambahkan karena dia ingin ke router 2, berarti di sini kita tambahkan IP yang di sini itu 10.0 ini ya. Berarti di sini ketika ketikkan IP-nya yang menuju ke ini di sini IP Ether 3 tadi. Berarti di sini kita ketikkan 192.168.1.1 jangan lupa previous-nya yaitu /24. Dan sini kita masukkan untuk ethernya yaitu nyambung ke Ether 3. Kita pilih Ether 3, kita apply, oke. Dan itu kita juga tambahkan yang menuju ke keduanya, yaitu IP-nya adalah 10.1 ya. 10.1 di sini kita ketikkan 10.10.10.1 10.24. Sini kita masukkan interface-nya yaitu masuk ke Ether 2. Dan ini kita akan play. Oke, sini kita mungkin di sini kita klik hotel lalu oke. Nah di sini untuk IP operator 2 itu 10.1 di sini kita tambahkan juga. Nah di sini selanjutnya kita ada setting juga untuk pada di router 2. Nah di sini untuk masuk ke Winbox router 2. Jadi di sini kalian pada menu di router 1 di sini Winbox di sini. Kita bisa close saja di sini. Ini kita bisa masuk ke menu lagi. Replace nah di sini. Nah untuk masuk ke router 2 untuk via router 1 ya untuk tadi kan sudah mengaktifkan fitur Roman. Jadi di sini connect-nya itu ke router 1 IP-nya 132.1.1, tetapi di sini connect-nya to Roman. Kita klik di sini. Nah di sini itu dalam bacaan address dari router 2 di sini. Jadi kita bisa connect di sini, klik. Nah di sini kita bisa lihat untuk di router 2.
Nah, ini sudah terhubung. Jadi di sana itu router 2 itu bisa terhubung ke Windows tanpa IP address ya, gitu. Jadi via router 1. Di sini kita lakukan addressing, ke IP addresses, kita tambah di sini. Kita tambah di sini untuk addressing di sini kita nambahkan yang di ether satu dulu ya. Untuk di sini IP-nya itu adalah 10.2 10.2/24. Di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Oke, di sini masukkan interface-nya yaitu ether 1, kita play, oke. Kita tambahkan lagi yang menuju kliennya yaitu IP-nya 192.168.2.1 ya. 2.1 plus 24, masukkan ethernya sini ke ether 2. Terus ke ether 2, di sini kita apply lalu oke. Oke, jadi di sini untuk address di sini sudah selesai. Terus selanjutnya untuk fitur romannya ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk routing table-nya, kita masuk ke IP, selanjutnya masuk ke routes. Nah, di sini kita bisa lihat untuk routing table-nya. Nah, di sini pada node sini ada bacaan DAC, DAD ataupun AES ya. Kita lihat, nah di sini terdapat ada DAC. Nah, untuk DAC ini artinya untuk D-nya itu adalah dynamic, untuk A artinya aktif, dan untuk C artinya connected. Jadi ini sudah aktif dan juga sudah terkoneksi, dan sudah didaftarkan juga untuk routingnya secara dynamic. Nah, untuk DAC ini artinya ketika kita mengkonfigurasi address di pada interface, ya baik itu mengarah ke klien ataupun mengarah ke router sebelahnya. Nah, itu udah didaftarkan pada routing table-nya secara otomatis. Misalkan interface di perangkat mikrotiknya, kalau misalkan kita untuk address yang mengarah ke network lain, itu belum terinformasi atau belum terdaftarkan. Nah, jadi kita perlu menemukan dengan proses routing. Nah, ketika kita ingin melakukan koneksi dengan network yang 10.2 yang ini ya, koneksi yang 10.2, nah kita harus menambahkan informasi di routing table-nya. Jadi kita di sini bisa menambahkan, kita klik tanda plus di sini. Nah, untuk ada di sini, untuk rumusnya yaitu mau kemana, lewat mana. Jadi di sini tuh kita mau ke 10.2, itu akan melewati IP-nya adalah 192.168.0 ini. Jadi ini kita tambahkan untuk data address-nya di sini, itu adalah 192.168.2.0/24 pakai prefix-nya. Dan ya di sini gateway-nya kita masukkan yang menuju ke router di sini yaitu 10.2. 10.10.10.2. Nah, itu kita apply. Oke. Oke ya, di sini kita bentar, kita lihat di sini kan konfigurasinya apakah di router 1 atau di router 2. Oke, di sini konfigurasinya sudah benar. Nah, di sini ada keterangan kata AS ya. AS ini adalah aktif static. Jadi kita menambahkan informasi routing ini, kita sudah menambahkannya pada routing table di sini untuk setiap perangkatnya ya. Nah, selanjutnya kita juga akan memperoleh routing table pada router 2 di sini. Jadi kita masuk ke winbox router 2. Di sini kita masukkan juga kalau router 2 di sini masuk ke IP, selanjutnya routes. Nah, di sini ada keterangan 2 aja ya. Kan di sini mau terhubung ke ini IP 10.2 juga 2.0. Nah, di sini kita klik tambahkan. Nah, di sini kita akan menuju ke router 1, yaitu kita harus menambahkan IP yang 1.0 ini 192.168.1.0 dan juga untuk IP yang menuju router 2 yaitu 10.1. Jadi di sini kita masukkan 192 ini 168.1.0 prefixnya 124, lalu gateway-nya itu adalah 10.1 10.10.1 ya. Ini langsung saja kita play. Oke. Di sini ada keterangan AS aktif static. Nah, di sini selanjutnya kita coba masuk ke terminal sini, new terminal. Di password kita Ctrl C. Dan di sini kita coba IP route print. IP route print. Kita bisa lihat di sini keterangannya sudah main ya, sudah aktif. Nah, berarti di sini kita coba ping menuju router yang IP-nya adalah 1.1 ini. Ping 192.168.1.1. Ini bisa lihat.
di sini, sebentar. Berarti di sini kita masukkan rootnya lupa gitu. Di sini IP root. Di sini bukan bisa. Oke, di sini saya sebenarnya kita bisa lihat IP untuk meter 3 di sini ya. Sebentar. Pada menu winmove. Untuk IP meter 3 itu berbeda kayaknya. Dan ini benar 10.1 kan. Jadi di sini kita akan tambahkan ulang ya. Kita di sini kita bisa hapus aja biar aman. Jadi di sini IP rootnya kita tambahkan. Berarti yang itu 192.168.10.1 ya. Karena saya untuk 192.1.1 itu tidak bisa ditambahkan. Selanjutnya itu adalah IP 10.10.1. Ini 124. Oke, sudah itu kita play, oke. Nah, kita coba di sini masuk ke new terminal. Tekan Ctrl C, IP root prim. Nah, di sini dan coba ping ke 10 1 ya, 192.168.10.1 enter. Nah, di sini reply ya. Bahwa di sini kita sudah berhasil untuk routing kabelnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian pada step PVC-nya. Kita bisa nyalakan untuk PC1 dan juga PC2 di sini. Jadi kita bisa masuk ke PC1. Di sini kita coba cek IP-nya. So, IP trace. Kosong IP. Nah, di sini masih kosong. Jadi di sini kita harus tambahkan karena tadi itu di sini adalah 10.1, berarti di sini 10.2. Kita bisa 1 IP, kita katakan IP 192.168.10.2. Lalu untuk gateway-nya itu adalah ini. IP-nya ini ya. Pada di atas 3 yaitu 10.1. Ini /24 kita masukkan /24 juga interface-nya. Ini 192.168.10.1/24 seperti ini. Enter. Kita coba cek IP. Oke, di sini sudah tersetting. Nah, kita juga setting untuk pada PC2-nya. Nah, untuk PC2 ini sama seperti ini. Kita masukkan IP 2.2 dan gateway-nya itu adalah 2.1. Masukkan IP 192.168.2.2 /24, gateway-nya 192.168.2.1. Enter. Kita show IP. Oke, di sini sudah tembus juga. Dan di sini kita coba untuk melakukan ping ke 2.1 ya. Dari sini PC2 ke meter 2 di sini. Itu ping 192.168.2.1. Enter. Di sini reply. Kita coba ke 2.1, saya coba ke 1.2 per PC1 ini. Di sini kan 192.168.1.2. Enter. Oh, sorry guys. Berarti di sini pin-nya 10.2. Nah, di sini reply sudah berhasil. Kita coba untuk PC1 juga. Kita coba ping ke ini ya, ke PC2 yaitu 2.2. Ping 192.168.2.2. Sini reply. Oke, di sini untuk routingnya itu sudah berhasil. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan static 3 routing pendahuluan. Dan langsung saja kita masuk ke pin upload kita di sini. Oke, di sini jadi kita akan menambahkan router dan juga VPC di sini. Saja kita klik kanan, lalu pilih node, kita pilih yang router OS di sini. Dan untuk di sini default pinnya di sini kita masuk
hapus scheme optionnya. Dan di sini kita ganti juga di sini menjadi router 3 ya. Router 3, di sini kita save. Nah, kita nyalakan dahulu agar bootingnya tidak terlalu lama ya. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk VPC-nya. Di sini kita akan VPC 3, sorry. VPC 3. Sini langsung saja kita save. Dan di sini kita coba masuk ke router 3 di sini kita klik terminal di sini. Dan di sini kita masih booting ya. Oke, di sini kan masih booting, kita coba di sini ulang lagi. Coba masuk lagi. Oke, di sini masih booting. Kita tunggu hingga booting ini selesai. Nah, jika masih booting, mungkin di sini saya akan coba untuk nah di sini sudah ada. Login di sini adalah admin. Saya agak lag ya. Masukkan password di sini kita bisa enter saja, kosongkan. Dan di sini untuk desain sendiri kita end. New password kita Ctrl C. Dan di sini kita coba mainkan terminalnya agar bisa diantar nantinya seperti ini. Dan di sini kita coba cek untuk networknya ya. IP network print. Dan di sini kita belum memiliki networknya. Dan di sini kita bisa temukan dari router 2 ke router 3 di sini. Nah, di sini saya memakai default aja untuk internetnya. Kita save. Sudah save di sini. Kita coba cek lagi. IP network print. Nah, di sini kita bisa lihat langsung terbaca ya. Router 1 yang menuju ke router 2 di sini. Dan di sini kita untuk ganti tuh namanya. Kita set name yaitu sistem identity set name yaitu router 3 sudah seperti ini. Bentar. Dan di sini sudah terganti menjadi router 3. Dan di sini selanjutnya kita coba hubungkan ya. Dari router 3 di sini menuju ke VPC 3. Langsung save saja. Oke, di sini ya sudah, kita akan setting untuk IP-nya. Di sini untuk IP 10.20.20.124 ini tuh IP untuk bagian di router 3 di sini. Dari 3 di sini selanjutnya untuk router satunya itu adalah 10.20.20.2 di sini. Oke, jadi sini IP untuk router 1 ini. Dan IP untuk router 2 di sini itu adalah 192.168.3.1 untuk IP-nya ini. Dan untuk IP PC3 di sini itu adalah 192.168.3.2. Kita setkan di sini. Nah, di sini ini kita akan coba untuk mengaktifkan Roman agar nanti bisa konfigurasi melalui Winbox nantinya. Di sini masuk router 3. Di sini kita ketikkan tool Roman set enable di sini kita yes, kita enter. Kita coba cek tool Roman print. Di sini sudah yes. Oke ya, jadi seperti itu saja untuk routing 3 router pendahuluan kali ini. Terus selanjutnya yaitu kita akan melakukan routing 3 router lab. Dari sini kita langsung saja bukan untuk lab kita di sini. Nah, di sini kita sudah melakukan topologi untuk router 3. Nah, di sini kita akan melakukan untuk addressing pada router 3 di sini. Jadi kita bisa connect ke Winbox. Kita masuk ke router 1 Winbox di sini. Jadi kita akan masuk ke router 3 via router 1 ya. Di sini kita klik new Winbox. Di sini connect to Roman. Dan kita cari di sini untuk router 3 klik
di sini lalu connect. Oke, sudah seperti itu. Kita hidupkan di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke Windows router 3 ini ya. Nah, di sini kita langsung saja untuk addressing-nya, kita masuk ke menu IP, lalu addresses, lalu di sini kita tambahkan IP-nya. Kita di sini tambahkan IP untuk yang 3.1 pada router 2 dan juga pada router 1 di sini ya, yaitu 20.2. Jadi sini kita masukkan 192.168.3.1/24. Terus di sini masukkan terangnya itu untuk router 2. Kita play. Oke. Setelah terang di sini kita tambahkan lagi. IP-nya itu 10.20.20.2/24. Sini kita masukkan enternya 1, 22, sudah enter 1, kita play lalu oke. Dan dari sini addressing sudah tambahkan. Dan itu kita tambahkan juga untuk yang di router 2 nya juga. Kita di sini masuk ke router 2 ya. Router 2. Sini kita mau ke IP addresses. Sini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan untuk IP yang 10.20.1 ini. 10.20.20.1/24. Kita masukkan interface-nya di sini router 3. Seperti ini kita play. Oke. Di sini sudah tambahkan untuk interface-nya. Kita coba ke terminal di sini. Di sini kita coba pin ke 10.22 ya. Yaitu ke 1 10.20.20.2. Ntar yang sini sudah reply. Jadi sini untuk ada sini sudah jalan. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan daftar untuk network yang akan didaftarkannya, yaitu ya ini yang berada 10.0 dan juga 10.0 ini. Jadi di sini kita masuk ke IP routes pada router 3. Di sini memang di sini. Di sini ada 2 DC. Kita di sini bisa tambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkannya untuk 2.0 dan tujuannya itu ke 10.20.1 di sini. Itu di sini itu 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya di sini tuh 10.20.20.1. Tidak usah pakai slash. Sini kita play. Oke. Oke, sini 2.0 sudah terdaftarkan. Gateway-nya 10.21. Dan kita tambahkan lagi untuk yang IP yang 10.0 ini. 10.0 10.0/24. Lalu gateway-nya itu adalah yang 10.21. 10.20.20.1. Play lalu oke. Selanjutnya yang 1.0 yang ini. Berarti di sini kita tambahkan 192.168.10/24. Untuk gateway-nya itu adalah 10.20.20.1. Ini kita play oke. Oke, di sini kita routing pada router 3-nya sudah. Sekarang kita routing untuk yang router 1-nya juga. Sini kita bisa tambahkan. Yang bisa routing di sini itu adalah 10.20.0 dan juga 3.0 ini. Di sini kita tambahkan. Kita muncul 10.20.20.0/24. Gateway-nya itu adalah yang 10.2 di 92.168.10.2. Sorry. Jadi sini kita tambahkan untuk router 1D yang 10.2. Oke, sorry. Router 10.2. Oke, di sini kita play. Oke. Kita tambahkan yang
3.0.192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Kita play. Oke. Di sini semuanya sudah. Selanjutnya yang untuk link di router 2. Nah, ini router 2. Kita tambahkan di sini untuk router 2 nya tuh yang 3.0 ini saja. Berarti di sini kita tambahkan 192.168.3.0/24. Tuh gateway-nya itu adalah 10.20.2, 10.20.20.2. Ini kita play. Oke. Oke, untuk di sini semuanya sudah. Untuk mendapatkan networknya, akhirnya kita mencoba ping dari bentar, di sini kita untuk PC3 di sini kita coba nyalakan, akan masukkan IP address juga untuk PC3 nya. Dan di sini kita coba show IP masih kosong. Dari sini kita ketikkan IP 192.168.3.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.3.1/24. Enter. Kita coba cek show IP. IP-nya sudah ditambahkan. Nah, di sini kita coba untuk program ping kemudian ke IP yang taruh di sini. Sini itu 3.1 ping 192.168.3.1. Enter. Dari sini reply. Dan kita coba juga untuk ping ke IP yang kita coba ke sini untuk ke PC1 yaitu 1.2. 192.168.1.2. Enter. Oh, sorry. Di sini yang memakan IP-nya. Enter. Nah, di sini ada reply. Dan di sini untuk routingnya itu sudah berhasil. Nah, di sini untuk tambahan untuk istilah tracer ya pada PC, untuk tracer pada PC yang berfungsi untuk melihat jalan destinasi yang digunakan untuk mencapai laptop yang dituju. Nah, di sini misalnya PC3 memiliki IP itu 3.2. Nah, di sini misalnya saya ingin tujuannya ke 2.2 atau yang 2.0 ini. Jadi di sini misalnya saya komunikasi di PC3 ke PC2. Pertama di sini kita ping terlebih dahulu yaitu 2.2 ya. Kita enter. Reply. Nah, kemudian kita cukup gunakan tracer, cukup sini saja, tambahkan trace seperti ini. Lalu masukkan IP-nya 192.168.2.2. Kita enter. Lalu bisa lihat di sini. Jadi jalur yang digunakan itu adalah ke 3.1 terlebih dahulu. Nah, dari 3.1 di sini ke gateway-nya itu adalah 10.20.1 ini. Dan untuk destinasi akhirnya itu adalah ke PC yaitu 192.168.2.2 ya. Ini seperti itu untuk konten dari trace. Dan itu untuk static routing 3 router lab. Nah, kita lanjut. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah static routing 4 router berpendahuluan. Dan saja kita buka untuk binary router di sini. Di sini saya sudah siapkan untuk MikroTik dan juga VPC-nya. Dan untuk MikroTik ini bootingnya tidak lama lagi. Di sini kita tempatkan untuk MikroTik-nya. Untuk MikroTik sebelah sini. Oke, di sini kita coba untuk masuk terminalnya di sini. Di sini kita masukkan loginnya, kita passwordnya kosong. Di sini kita in, new password kita Ctrl T. Untuk bikin terminalnya di sini. Di sini kita coba lihat. Tapi board pin. Nah, di sini tidak ada karena di sini untuk dari 3 ke tempat di sini belum kita hubungkan. Di sini kita coba hubungkan. Ini kita langsung save.
Di sini kita coba ketik lagi. Nah, di sini sudah terhubung router 1 ini. Untuk IP network sudah di sini. Selanjutnya kita untuk ganti nama ya terlebih dahulu. Sistem identity set name yaitu router 4. Router 4 seperti ini. Enter. Nah, di sini sudah terganti ya, kita juga ganti untuk tampilan di sininya juga. Router 4. Save. Oke, jendelanya sudah terganti di sini. Nah, jika untuk neighbornya ini sudah hubung ataupun sudah ada, ini kita bisa hubungkan antara router 4 dengan VPC 4 di sini. Kita save. Oke, saya sudah. Di sini kita masuk ke router 4. Dan di sini kita coba untuk aktifkan rumahnya, itu tool room set enable dan yes. Enter. Coba cek rumahnya itu rumah print sudah yes. Oke, jadi di sini sudah kita tambahkan. Untuk selanjutnya kita akan beri deskripsi untuk IP-nya. Jadi untuk IP yang 10.30.30.1 ini itu adalah IP untuk di sini ya, router 3 pada router 3 di sini. Dan untuk 10.20.2 ini itu adalah untuk router 1, bentar. Untuk router 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk router 2 di sini itu adalah IP-nya 192.168.4.1. Bentar. Oh, enggak sini ya. Sini itu untuk router 2 dan untuk 192.168.4.2 ini untuk si 4 di sini. Oke, jadi di sini ini saja untuk tambahan 4 router pendahuluan. Selanjutnya itu adalah static routing 4 router lab. Dan saja kita buka untuk vulnerability di sini. Oke, di sini kita untuk static routing di sini kita melakukan addressing terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke router 3. Pada menu inbox di sini router 3. Kita melakukan IP address, kita masukkan IP addresses. Kita tambahkan di sini, tambahkan IP addressnya itu adalah pada 10.30.1 yang ini. 10.30.30.1/24 pada interface 3 ya. Ether 3. Top play, oke. Sudah. Selanjutnya kita untuk yang menggunakan PC 4 di sini. Masuk, kita coba show IP. Sebelum masalah IP, kita tambahkan IP-nya yaitu adalah 192.168.4.2/24, gateway-nya 192.168.4.1/24, kita enter. Show IP. Oke, IP-nya sudah terdaftar. Selanjutnya kita coba connect ke router 4 ke MikroTik via router 1. Di sini kita masuk ke Winbox router 1, kita more, new Winbox. Nah, di sini connect to Roman. Refresh di sini kita cari yang router 4. Kita klik atas di sini lalu connect. Jadi di sini connectnya lama ya. Coba cancel, kita coba ulang. Connect. Nah, sini sudah masuk pada router 4. Sini kita masukkan IP address-nya, IP addresses kita tambahkan. Untuk IP address ini kita tambahkan yang 4.1.192.168.4.1/24. Kita masukkan ke IP Ether 2. IP Ether 2 kita play, oke. Kita tambahkan lagi yaitu 10.30.2, 10.30.30.2/24. Dari sini nyambung ke Ether 1. Ether 1 play, oke. Sudah ini kita tambahkan address listnya. Selanjutnya yaitu kita coba masukkan di terminal di sini. Coba IP route
print. Di sini DHC sudah ada, dan di sini pastikan terusnya bisa melakukan ping ke 10.30, ping 10.30.30.1, enter, oke apply. Kita coba ping juga ke yang 192.168.4.1, sorry 4.2 ya, enter. Oke, di sini juga sudah play, sudah replay. Selanjutnya kita masuk ke IP route, akan tambahkan routing IP route. Nah, di sini ada 2 DHC. Tambahkan di sini. Untuk IP route di sini kita akan menambahkan 5 IP. Nah, ini 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 5. Oke, di sini tambahkan 5 IP. Pertama kita di sini masukkan IP yang 3.0, 192.168.3.0/24. Gateway-nya di sini, karena di sini adalah 3.0, berarti di sini kita masuk ke di sini 10.30.30.1. Play, oke. Kita tambahkan lagi yang 2.0, 192.168.2.0/24. Gateway-nya itu sama, yaitu adalah 10.30.30.30.1. 10.31 ya. Play, oke. Tambahkan lagi yang 1.0, 192.168.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Play, oke. Dan selanjutnya kita masukkan yang IP 10.0, 20.0, dan 10.20.0. Nah, ini dua ini. Masukkan IP-nya 10.10.10.0/24. Gateway-nya 10.30.30. 10.30.1. Play, oke. Tambahkan satu lagi, itu adalah 10.20.20.0/24. Gateway-nya itu 10.30.30.1. Play, oke. Dan di sini sudah semua IP, 5 IP-nya sudah tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Router 3 di sini kita masukkan juga itu hanya 2 IP ya. Untuk router 3 itu 4, hanya satu, yaitu yang 4.0, 92.168.4.0/24. Gateway-nya 10.30.30.2. Play, lalu oke. Oke, kita di sini ternyata 124. Top play, oke. Selanjutnya yang router 2, kita tambahkan 2 IP 10.30.0 dan juga 4.0. 10.30.20.0/24. Gateway-nya yaitu ini router 2. 10.20.20.0. 10.20.2 ya. Ini kita play. Oke. Kita tambahkan satu lagi itu 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Kita play. Lalu oke. Selanjutnya untuk router 1 tambahkan 2 yaitu 10.30.0, 10.30.0/24. Gateway-nya itu adalah 10.10.10.2. Stop play, oke. Tambahkan sekali lagi itu 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Play, oke. Oke, routingnya semua di sini sudah menggunakan semua routing. Dan di sini kita coba pada
sini ini terminal. Di sini kita coba ping ke 10.30 10.30.2 ini. Jadi kita akan coba ping dari router 1 ke router 4 10.30.30.2. Oh, bentar. Oke, kita enter. Karena di sini reply berarti sama keluar aja. Dan kita coba untuk ping dari PPC 4 ya. PPC 4 kita coba ping ke PPC 2 itu IP-nya 22 ya. Coba ping 192 168.2.2. Dan di sini reply. Oke, berarti di sini semua konfigurasi routing kabelnya sudah berjalan dengan baik ya. Oke, jadi itu untuk static routing buat routernya. Terus selanjutnya yaitu kita akan lanjutkan static routing with inet. Oke, di sini untuk tentunya semua sudah menjalankan untuk static routing 4 router di sini sudah berhasil semua. Namun di sini untuk yang mendapatkan akses internet itu hanya router 1 saja. Kita bisa lihat di sini untuk pada router 1 kita coba ketikkan IP route print. Nah, di sini bisa lihat untuk DNS ada yang di sini sudah terdapat pada di router 1. Tapi untuk router 2 yang juga lain itu belum dapat untuk copy DNS-nya. Nah, jadi sini kita akan menemukan pada router 2 di sini. Pada router 2 lanjut terminal. Pada router 2 sini kita bisa tambahkan IP route add gateway. Sama dengan sini kita masukkan gateway-nya itu adalah pada di sini yang ngomong sini yaitu 10.1 10.10.10.1 enter. Nah, kita coba cek IP route print. Nah, di sini kita bisa lihat aktif statik sudah terdapat ya pada router 2. Dan di sini untuk atau tambahkan juga untuk pada router 3. Pada router 3 di sini kita sini bisa menuju UI juga. Jadi kita masuk ke menu IP, selanjutnya route. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini untuk address-nya, sini kita masukkan default saja. Nah, di sini masukkan gateway-nya itu untuk router 3 itu adalah IP-nya 10.20.0. Jadi kita masukkan 10.20.20.1. IP route terus gateway di sini 10.1 ya. Jadi gateway-nya kan di sini kita play lalu oke. Sini terdapat gateway-nya sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk di router 4-nya. Router 4 sini terus kita tambahkan yang default gateway-nya kita masukkan yang 10.30.1. 10.30.30.1. Play lalu oke. Nah, di sini kita mudah tambahkan. Selanjutnya di sini kita setting juga untuk firewall-nya pada router 1. Di sini agar semua dapat akses internet. Di sini kita masuk ke menu IP. Selanjutnya firewall pada bagian atas di sini kita tambahkan untuk chain-nya di sini menekan srcnet. Ya kan? Di sini menekan srcnet. Untuk out interface di sini kita masukkan ke ether 1. Pilih ether 1. Selanjutnya kita masuk ke menu fiction di sini. Ini kita pilih yang masquerade ya. Langsung saja kita play oke. Sudah semua di sini kita coba pada router 4. Pada router 4 di sini ya. Coba ping ke 188. Nah, di sini replay. Kita juga coba untuk ke ping gateway yang satunya lagi di 1.1. Pada sini replay. Dan kita coba ping menggunakan domain yaitu google.com. Ini, nah di sini tidak bisa karena di sini kita menambahkan IP DNS-nya yaitu IP
IP DNS set servers, itu kita tambahkan yang 8.8.8. Lalu kita enter, dan kita coba ping ke google.com lagi. Nah, di sini baru bisa seperti itu. Dan untuk ke rute 3 juga di sini. Untuk rute 3 kita coba nyari terminal. Untuk rute 3 kita coba ping ke 8.8.8. Ya, replay. Ini kita juga coba tapi ke domain google.com. google.com, enter. Nah, di sini juga sama. Jadi di sini kita harus set terlebih dahulu untuk DNS-nya. IP DNS set servers 8.8.8.8, enter. Coba pilih lagi, dan dia berhasil. Dan di sana ya, pada routernya sudah bisa semua. Jadi kita coba untuk ke yang di PC ya. Kita pilih salah satu PC. Di sini kita coba PC 3 saja. Untuk PC 3 kita coba ping ke 8.8.8. Ya, replay. Jadi kita coba juga di sini untuk ping ke google.com juga sama ya. Ya, kalau belum mengaktifkan DNS-nya, coba saja google.com dengan domain. Nah, di sini berarti DNS-nya belum tambahkan, itu kita ketikkan saja IP DNS 8.8.8. Enter. Kita coba lagi pinggoogle.com. Oke, di sini masih result pinggoogle.com. Nah, di sini bisa ya. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan static routing Witinet. Jadi sini sudah semua kita bahas di sini. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan routing kali ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.